Qala musannif rahimahullah ta'ala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Innama awradal warida litakuna bihi alaihi waridana. Ini belum nyampe Arama. Gimana nyampe, awalnya juga tidak tahu. Kamu di lockdown terus di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Innama awradal warida. Innama semestinya. Tuh, nekaaken aurada mendatangkan. Allah mendatangkan, semestinya Allah mendatangkan warida terhadap warid kepada warid. Tujuannya litaku nabihi, supaya kita dalam keadaan bihi dengan warid itu alaihi atas Allah. Maf'ulnya waridan itu menghadap. Artinya Allah mendatangkan pertolongannya kepada kita dalam bentuk warid. Warid itu adalah karunia. Karunia pertolongan dari Allah itu disebut warid. Tujuannya Allah menolong kita supaya waridan menghadap hatinya kepada Allah. Ada sholat yang tidak tertolong oleh Allah pun ada begitu. Makanya makomnya berbeda. Itu makom Islam dengan mukmin itu beda. Islam tetap berjalan karena perintah fardunya itu. Nah, untuk tingkatan imannya ada tidak? Apa Islam itu karena taklid? Nah, itu namanya, makanya makom imannya itu, kedudukan imannya iman taklid, terikut-ikuti, hanya sekadar mengikuti. Itu nama taklid, itu maknanya anak-anak. Sholat ya sholat, yang penting sholat saja, tapi tidak dicari ilmunya sholatnya. Supaya bagaimana kita punya kualitas atau punya kedudukan yang mulia di sisi Allah, itu namanya makom, disebut begitu. Kedudukan mulia di sisi Allah, menurut Allah itu namanya makom. Kalau sudah urusannya makom begini, urusannya keimanan. Apa hati sampainya kita kepada Allah. Karena gerak dohir ini bukan hakikatnya ibadah, hanya menunjukkan itulah tingkahnya, hal tingkahnya hati. Makanya aneh kadang-kadang ibadah tapi hatinya tidak menghadap. Nah, itulah rekayasa upaya dari setan untuk menggagalkan ibadah kita. Setidaknya kita lama nanti menemaninya begitu. Kita setan kan begitu. Setidaknya minimal kita lama menemaninya nanti di akhirat. Yo, kita setan begitu. Masa kita sampai setan bilang. Ya kan lama kalau sholatnya tidak sholat hatinya kan. Maka sudah jelas ilmunya sholat tidak cukup hanya syariatnya saja. Tauhidnya itu sangat penting. Yang menjadikan sholat itu sempurna dan tidaknya itu ada di dalam batinnya ini yang kita urusi untuk hal yang keimanan ini. Berarti kalau belum sempurna Pak, belum bisa Pak. Ya, nggak ada orang bisa belajar, baru belajar perlahan-lahan baru. Aku kan udah belajar ya, kapan bisanya? Iya, nggak perlu belajar. Yang belajar itu mati-matian susah begini. Cuma merasa susah, yang belajar itu merasa susah. Ibadah kepada Allah tidak sampai-sampai hati itu merasa susah. Kalau orang tidak belajar tidak merasa susah.
dan tidak ada penyesalan untuk dosanya. Ya, contoh aja mereka katakan goplahnya itu tiap hari berapa dosanya bertumpuk-tumpuk. Ya, kalau sudah keimanannya kita bertambah menyesal terus begitu. Tiap hari banyak yang disesali karena lemahnya, jauhnya jarak antara kita kepada Allah. Artinya jarak goplah kita dengan ingat itu begitu jauh. 2 jam baru ingat. Sedangkan sehari semalam itu cuma 24 jam. Jangan putaran nafas itu sekian ribu begitu. Itu kadar takarannya begitu, hisabnya, perhitungannya. Tapi ya Allah begitu. Ya. Jadi innama awradal warida, tetapi jika Allah sudah menolong dengan yang disebut warid itu, bantuan dari Allah, entah itu nur-nurnya Allah, itu yang disebut malaikat-malaikatnya Allah, untuk menjaga hati kita, itu asmanya malaikat, maknanya nanti hakikatnya nur, begitu sudah jadi begitu. Nur dari Allah itu sebagai tentaranya, disebut jungdu. Terus qala musannif rahimahullahu taala, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aurada alaikal warida liyatasallamaka min yaddil aghyar. Datangnya atau Allah mendatangkan pertolongannya. Apa sih tanda tanya warid? Enak. Ringan melaksanakan ibadah kepada Allah, ringan. Jembar, jauh dari ketakutan. Segala urusannya bisa jauh, bisa menghilang. Ya, karena dekatnya kita kepada Allah. Gitu. Begitu jauh, syukur lagi. Gitu. Makanya Allah aurada, mendatangkan alaika terhadap kita, kamu semua, warida terhadap warid, itu liyatasallamaka, supaya menyelamatkan, supaya Allah menyelamatkan kepada kita semua. Min yaddil aghyari, dari tangan-tangan selain Allah. Apa tangan selain pada Allah itu? Yaitu dunia. Maknanya wanita, jabatan dan lain sebagainya. Nafsu itu tangan-tangan dari Allah. Nafsu amarah, nafsu syahwat, itu namanya tangan-tangan selain daripada kekuasaan Allah. Mereka sudah musuh-musuhnya kita begitu. Kayak Allah kalau sudah warid itu datang, terangnya hati, kelihatan semua nifak-nifak kotoran di dalam hati. Gimana orang tidak takut kepada Allah karena kotorannya terlihat, ya, dosa-dosanya. Luar biasa Allah caranya begitu. Datangnya nur, diperlihatkan kotoran kita di dalam hati, lalu kita takut kepadanya. Malam itu, satu malam itu takut aja bisa membekas terus. Kok bisa? Hari malam ini merinding betul, ya. Entah merinding karena lihat ingat siksanya Allah, macam-macam. Tapi itu tetap sebab warid ilahi, pertolongan dari Allah. Tiba-tiba takut kepada Allah akan siksanya, ancamannya, macam-macam begitu. Jelas orang yang tidak mendapatkan bantuan dari Allah yang disebut warid selama hidupnya tidak pernah takut kepada Allah. Jelas ya, makanya tidak pernah takut orang begitu. Kenapa? Wiridan tidak pernah. Malas, memberontak hatinya, tidak pernah mensucikan hatinya, tidak juga bertobat, apalagi. Jadi hakikatnya kita membersihkan hati kita bertobat, itu termasuk adalah bagian daripada warid ilahi, pertolongan dari Allah.
Tujuannya begitu, liyatasalla, maka menyelamatkan kita min yadil aghyar, dari tangan-tangan selain Allah. Waliyuharriraka, tuh waliyuharriraka, supaya memerdekakan kita, merikil asar, dari memperbudaknya beberapa makhluknya Allah. Dimerdekakan dari memperbudaknya selain daripada Allah. Nah, ya, orang kan jelas ya, karena jabatan kan itu. Nah, artinya jabatannya memperbudak. Karena keinginan, tapi intinya kayak nafsu itu kalau kita bilang begitu. Kita dibudak oleh nafsunya kita sendiri. Kita menjadi budak. Apapun dilakukan. Jualan ingin laris, apapun bisa terjadi begitu. Oh, datang ke mbah ini, datang ke mbah itu, supaya baksonya laris. Oh, ya baik ya. Kalau mungkin ada uang, kalau mungkin nggak ada uang nggak laris, karena nggak ada yang buat beli. Kan begitu. Cara-cara begitu, itu namanya diperbudak. Hanya Nabi mengatakan di dalam Fathul Mu'in, usaha yang bagus itu jualan, tijaroh namanya, dagang, beternak atau bertani. Tapi yang paling afdal kata Nabi bertani. Kenapa? Bertani itu banyak tawakalnya, sangat pasrahnya. Jualan bisa-bisa terpancing, nah biar kilonya lebih, kan begitu. Wailul lil mutaffifin, lah kenapa Al-Quran itu turun? Karena ada yang begitu. Wailul lil mutaffifin alladzina idaqtalu ala nasi yastawfun. Celaka bagi orang yang main timbangan. Iya, bahaya itu. Nah gitu. Banyak dosanya. Nah, supaya lebih timbangannya dipermain, ya begitu. Itu pancingan orang dagang kadang-kadang terpicu. Supaya makanya yang polos itu petani sudah mau bagaimana colong-colongannya. Enggak ada, itu banyak tawakannya lah. Mudah-mudahan sudah dikerjakan, ditanam bibitnya, tinggal memohon kepada Allah, kayak gitu. Mudah-mudahan ada hujan untuk menyiram. Begitu hujan datang, mendung datang, bukan pikirnya bukan pada hujannya, tetapi pada tumbuhnya yang dia tanam. Nah begitu kan, itu pikiran yang sehat begitu. Jadi bertani aja Pak, yang bagus. Bertani banyak tawakalnya. Allah, yang bagus yang menurut kamu sendiri, bakat sudah ada pada Allah nanti. Kamu baru bertani, kamu mau nyangkul aja kamu, aduh pincang sudah gayamu. Nah, yang enak menurut Allah, yang enak menurut Allah yang diterapkan kepada kita. Itu saja sudah. Yang bagus apa? Yang bagus menurut Allah, yang begitu sudah. Kalau menurut kita susah Bapak ngomong. Yang enak apa yang nggak bisa ngomong. Kamu terapkan petani, ala paling 1 hari bilur kamu. Injek pinggang. Tanganmu kecangkul letes saja, cerita ke sana ke sini, begitu. Aduh, tadi habis nyangkul begini begitu. Aduh. Jadi yang baik menurut Allah yang terbaik. Begitulah pertolongan Allah datang kepada kita dalam bentuk nur-nurnya, tentara-tentaranya, maksudnya menerangi hati ini sehingga hati ini terang betul. Kalau hati terang itu enak, semuanya enak semuanya. Beban menjadi ringan, ya karena diringankan oleh Allah. Hakikatnya begitu. Kita ditolong oleh Allah. Bukannya kita kuat menerima cobaan itu. Yang tak bayar iya. Bilang. Tapi pasrah kepada Allah begitu. Harta kabujaya. Ya, mungkin
Jadi awrada alaikal warida liyutasallamaka min yadil aghyar wa liyuhariraka min rifqil asar. Begitulah tujuannya Allah menolong kita dengan nurnya, dengan menerangi hati kita sehingga kita kuat. Kuat karena daya dan kekuatannya Allah. Kenapa ini jelaskan? Supaya kita tidak mengaku. Ketika ada rasa itu kita mampu dikaruniai kekuatan sehingga kita bisa ringan betul menerima cobaan. Jangan ada pengakuan bahwa itu kita mampu, maksudnya begitu. Langsung kita husnudon, langsung kita terasa inilah pertolongan. Tuh, itu makanya ini didatangkan begitu, kaidah ini. Karena kaidah ini yang dilakukan oleh Syekh Ibnu Athaillah ini hasil daripada muraqabahnya kepada Allah. Penghayatannya sampailah kepada kita, itulah tujuannya begitu. Kita jangan mengakui suatu saat pertolongan itu kapan itu datang. Rentek hati himah datang. Hati tujuan hati yang baik, nah kepengen betul nanti malam sholat itu pertolongan Allah. Kamu diam, jangan cerita. Tuh anakku tuh hari ini ya, sholat betul, belum juga ngerjakan udah cerita dulu. Alah, baru ngomong molor sampai siang. Gitu kan? Batal itu karena itu adalah sesuatu dari Allah, lalu cerita, diam aja sudah. Yang penting ini kamu sudah tahu kaidahnya begini. Suatu saat itu datang di hatimu, datang kepadamu, kepada sirmu. Lalu kau hadapkan hatimu kepada Allah. Itulah pertolongan darimu, ya Allah. Tinggal kamu alhamdulillah. Mudah-mudahan jangan kau tutupi dari ketaatan-ketaatan, tapi tutuplah dari kemaksiatan-kemaksiatan supaya kita tetap selalu istiqomah melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dah segitu aja dulu, jangan terlalu banyak. Nanti beleng ramanya ya. Begitu mah. Nah, ini yang terakhir saja. Qala musannif rahimahullah taala, masih dalam hubungan tentang aurat warid Allah. Aurada alaikal warida liyukhrijaka min sijni wujudika ila fadai syuhudika. Allah mendatangkan warid atau pertolongan atau karunia ya, alaika terhadap atas kamu, atas kita semua, al-warida pada warid, terhadap warid itu liyukhrijaka supaya keluar, Allah mengeluarkan kepada kita min sijni wujudika, dari buian penjara, wujudika wujudnya kita. Bukti penjaranya apa? Itu wujudnya kita ini, wujudika ila fadoi suhudika, kepada fadoika, fadu di mana ini luasnya. Ya, ila fadoi suhudika, pada tangan luasnya suhud kita kepada Allah, penyawangan pandangan kita kepada Allah. Ketika warid Allah itu datang, maksudnya aurada alaika, kepada kita, kepada kamu semuanya, itu liyukhrijaka, mengeluarkan kita dari penjaranya kita sendiri. Kita kan masih keakuan begini, perasaan kan masih punya apa dengan raga kita semua. Ya, anak kamu muraqabah, cara meyakini bagaimana ini Allah menggerakkan kita itu kan belum seberapa.
Nanti kalau sudah betul istiqomah dalam waktu yang tertentu, nanti Allah baru kau meyakin betul gerak ini geraknya Allah, pandang ini pandangnya begitu. Tapi kamu nggak usah mikir lama. Iya, Pak. Ya, nggak usah. Bu, penting kata aja belum sampai ya. Gitu. Nah, itu supaya ya. Maka Allah mendatangkan waridnya. Kita keluar dari keakuan kita. Sampailah kepada suhud kita, pandangan hati kita. Kepada luasnya pemandangan hati ini. Akan luasnya kekuasaan Allah. Keluar dari jasa-jasa dari penjara-penjara ini. Hakikatnya penjara itu ya nafsunya kita sendiri sudah. Yang cenderung mengikuti ajakan setan. Cenderung kepada keinginan syahwatnya. Nah, itu urusannya kan dohir begitu sudah. Tapi asalnya kan tumbuh dari nafsu itu. Lalu Allah datang bantuannya, keluar kita dari keinginan-keinginan itu. Tadinya mau ke sana ke sini kemari, karena kebutuhan jasad ini. Waduh, kalau makan itu enak, mantep rasanya kan begitu. Aduh, uang ada begitu. Nah begitu kan. Kayak kalau di mana apa di angkringan itu enak ya, kita santai-santai ya. Nyampe jane ya nggak santai nggak apa, ngobrol kesel ya pulang, kapan santai nggak bisa juga, nggak bisa nyaman hati ini begitu. Ngobrol-ngobrol saja begitu, nanti uangnya tinggal sedikit baru nggak nyaman pulang. Yes, begitu. Nah itu keluarlah kita dari hal yang demikian. Tapi ya itu aja lah, betul-betul pertolongan Allah yang demikian itu, betul-betul pertolongan Allah. Itulah kita meyakini, itulah yang disebut warid ilahi, sesuatu yang datang dari Allah dalam bentuk karunia. Karunia dalam bentuk pertolongan. Sehingga hati kita bisa menjadi terang, bisa menjadi kuat, bisa memberontak dari nafsunya kita sendiri. Artinya kita selamat dari perbuatan yang tidak baik, yang tidak diridhoi oleh Allah. Dan itu pula hakikatnya Allah menutup-nutupi kita dari maksiat ini. Satro ini. Itu tujuannya penjelasan-penjelasan ini. Kalau kita kembalikan kepada hakikatnya supaya kita tidak mengakui. Karena suatu saat ini datang begitu. Atau mungkin sekarang pun kita tumbuh di hati itulah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan untuk melaksanakan keinginan yang baik dari hati ini, ingin berhadapan dengan Allah. Tiba-tiba ya, mudah-mudahan lalu bersimpuh malam bangun sholat sunnah, tujuannya begitu. Setelah itu lalu tafakur, selesai lelah di dalam melaksanakan taatnya kepada Allah, duduk sambil tafakur, berpikir-pikir, mengingat-ingat Allah di luar sholat, kan begitu. Aduh nikmatnya apa hari ini. Nah, supaya itu terasa itu pertolongan Allah. Tapi itu butuh muraqabah yang begitu. Supaya kamu yakin betul itu pertolongan Allah, itu butuh muraqabah. Tidak asal pengakuan. Makanya kaidah ini didatangkan supaya begitu tujuannya. Udah begitu aja dulu. Jangan terlalu banyak ya. Di aurada ala yang terakhir, aurada alaikal warida, didatangkannya pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti anwaru matoyal qulubil wal asrar. Itu sudah kuncinya. Anwar itu beberapa nur, yaitu sudah. Jadi warid itu adalah nur-nurnya Allah. Luas gamblang betul. Puasa enak. Sampai orang begitu besar yang mendapatkan nur dari Allah. Sampai puasa 1 bulan gak terasa. Kamu baru puasa itu sudah berat.
Apalagi belum puasa, baru kamu puasa itu sudah berat itu. Kan begitu. Ya sudah, untuk Jumat yang akan datang begitu. Ini aja dulu, mudah-mudahan bisa bermanfaat begitu. Tapi alhamdulillah pasti ya bermanfaat. Begitu. Jadi begitu nikmat hati, ya Allah, langsung ingat kepada Allah. Begitu diberi kekuatan untuk hima yang datang, begitu untuk melakukan ibadah, ingat lagi kepada Allah. Jadi begitu, pasrah. Untuk menghilangkan pengakuan. Karena nanti masanya rusaknya ibadah itu karena pengakuan, bukan apa. Diakui oleh nafsunya nanti. Ada pas waktu sembahyang gitu, wah, orang ini belum ngerti, belum ngaji hikam, ibadahnya tidak karuan. Bisa begitu terjadi. Itu setan itu. Sama nafsu, ngaku-ngaku begitu. Oh ini belum ngaji, sholatnya kayak begitu kadang. Nah, di situ nanti kamu bertempur melawan diri kamu sendiri. Akal sehat ingin sampai kepada Allah. Akal sehat yang berhubung dengan syirik, dengan hati yang mendatangkan keimanan, memohon terus kepada Allah, menghadap, sementara nafsu pun ingin menguasai. Kan begitu. Itu peperangan sudah. Setelah itu kalah, nafsu kalah. Dia tidak cukup begitu aja. Setan cari cara lain. Datang gambar joget, ya ini kena. Begitu. Bujangan ini kena dia, mungkin mulai terasa nih. Nah, dijadikan gambar lagi. Gambar joget, dipikir-pikir, aduh iya. Datang. Akhirnya bukan sholat kepada Allah, sholat kepada ukhti ya ini. Nah, begitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ngomong-ngomong ukhti panjang lebar ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karina wa tunawalana Muhammad. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli syahadatina ashabati rasulillah ajma'in hamdan yu'atina ala wa Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanika ya Allah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lana ya Allah wa li walidayna warham kama rabbuna istiqamah. Ya hadi ya alim ya khabir ya mubin ya hafiz ya latif ya nasir ya subhanaka inni kuntu minal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya mana